Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan membahas pengorbanan menteri yang sangat menarik dalam turnamen FIDE World Cup 2021 ini. Permainan ini dimainkan oleh Grandmaster Magnus Carlsen dengan elo rating 2847 melawan Etienne Bacrot dengan elo rating 2678. Oke chess, langsung saja kita lihat, ini dia permainannya. Pada permainan ini, Bacrot sebagai pemain putih dan Magnus Carlsen sebagai pemain hitam. Permainan diawali dengan pion ke E4 dan dibalas pion E5. Kuda F3 menyerang pion, kuda C6 melindungi pion. Gajah B5. Pembukaan ini dinamakan pembukaan Ruy Lopez. Pion A6 mengancam gajah. Gajah ke A4. Kuda F6, lalu Bacrot rokade pendek. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita analisis posisi ini. Jika kalian berada pada posisi seperti ini, jangan langsung tergiur memakan pion gratis ini ya Jess. Karena setelah kuda kali pion, maka pion akan ke D4 menyerang pion. Lalu jika pion kali pion, maka benteng akan ke E1 mengepin kuda. Pion F5 melindungi kuda. Kuda kali pion, kuda kali kuda, lalu menteri kali kuda. Nah, tentu saja posisi ini akan lebih mengunggulkan pemain putih ya Jess. Oke, kita kembali pada permainannya. Di sini setelah Bacrot rokade pendek, Carlsen gajah ke E7, persiapan rokade pendek. Lalu Bacrot benteng ke E1 melindungi pionnya. Pion B5 menyerang gajah. Gajah mundur ke B3. Carlsen rokade pendek dan dibalas pion A4 mengajak pertukaran pion. Carlsen gajah ke B7, pion ke D3 membuka jalan keluar gajahnya. Pion D6, gajah D2. Carlsen menteri ke D7. Kuda C3, kuda A5 menyerang gajah. Gajah mundur ke A2. Carlsen pion C5, kuda ke E2. Kuda C6, kuda ke G3. Pion D5 mengajak pertukaran pion. Bacrot pion kali pion, kuda kali pion. Pion C3 mencegah pion maju. Benteng ke D1. Bacrot pion kali pion, pion kali pion. Kuda kali pion menyerang menteri, kuda kali kuda, dan benteng kali kuda. Gajah D6 menyerang benteng, benteng mundur ke E1. Carlsen kuda ke F4 menyerang pion G2 dua kali, sekaligus pion D3. Bacrot gajah kali kuda dan gajah kali gajah. Kuda ke E4, lalu menteri ke C7 menyerang pion H1 dua kali. Posisi ini memancing putih untuk membuka file pertahanan rajanya. Pion G3 mengusir gajah. Gajah ke E5. Bacrot pion F4 kembali menyerang gajah. Langkah ini jelas suatu kesalahan ya Jess, karena sama sekali tidak menekan lawan, justru sebaliknya membongkar pertahanannya sendiri. Lalu Carlsen menjawab gajah ke D6. Bacrot menteri ke H5 dengan tujuan berikutnya kuda ke G5 dan menyerang sisi raja hitam di petak H7 ataupun petak F7 yang dibantu oleh gajahnya. Lalu Carlsen menteri ke C6
Sehingga kuda E4 ini tidak boleh diangkat putih, karena putih akan skakmat di peta G2. Lalu menteri mundur ke H3 untuk melindungi peta G2, sekaligus mempertahankan garis vertikal H untuk menyerang Raja Hitam. Carson pion ke C4 menutup jalur serangan gajah putih. Bakrot pion ke D4, Carson benteng ke E8, menyerang kuda 3 kali. Bakrot pion ke D5, lalu menteri kali pion. Bakrot benteng ke D5, menyerang menteri. Nah, pada posisi ini, Magnus Carlsen mengorbankan menterinya dan lebih memilih benteng kali kuda. Lalu bakrot kali benteng dan benteng kali benteng. Ska. Raja ke F2 menyerang benteng. Benteng ke E8 menghubungkan kedua bentengnya. Benteng E5, gajah kali benteng, raja kali benteng, gajah kali pion, skak benteng dan gajah. Raja ke F1, gajah ke C8 menyerang menteri, menteri ke G2 sekaligus melindungi pionnya. Carlsen gajah ke F5 mencoba menjebak pemain putih. Mari kita lihat. Jika putih mencoba memakan gajah gratis ini, maka gajah hitam akan ke D3 ska. Hanya ada dua pilihan raja putih, ke petak F2 atau ke petak G1. Misalkan jika raja ke F2, maka benteng akan ke E2 ska. Raja ke G1, lalu benteng kali menteri ska. Raja kali benteng. Dan pada posisi ini jelas hitam unggul pion dan siap promosi menteri. Jadi di sini bakrot tidak memakan gajah. Lalu bakrot menteri ke D5 menyerang gajah. Kemudian gajah ke E6 menyerang menteri. Jika putih mencoba memakan pion gratis ini, maka trap. Putih kena jebakan. Gajah akan ke H3 ska. Raja ke F2, gajah D4 ska. Raja hanya bisa ke F3. Lalu benteng ke E3 ska. Raja balik lagi ke F2. Benteng ke B3 ska gajah. Sekaligus benteng menyerang menteri putih. Dan di sini jelas hitam benar-benar unggul dan dipastikan memenangkan permainan ya, Ces. So, kita kembali pada permainan aslinya. Di sini, setelah Carlsen gajah ke F7, bakrot tidak memakan pion dan menteri ke C5. Lalu Carlsen gajah kali pion, raja ke G2, mencegah gajah ke H3. Gajah ke D7, menteri ke D8, menyerang gajah. Benteng D8 melindungi gajah. Menteri ke C5. Gajah F6 melindungi benteng. Bakrot gajah ke B1 menempatkan gajahnya di jalur terbuka. Carlsen pion G6. Bakrot pion ke G4. Dan langkah ini adalah kesalahan ya, Ces. Ya jelas saja gajah kali pion, lalu menteri kali pion. Pion C3, pion F5 mengajak pertukaran pion. Carlsen pion G5 dan sampai di sini bakrot pun menyerah kalah. Baik, mari kita analisis langkah berikutnya. Di sini putih sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Misalkan saja raja ke F2, maka benteng akan ke D2 ska. Raja ke E3. Benteng B2 menyerang menteri sekaligus gajah. Menteri E8 ska. Raja ke G7. Gajah D3. Benteng kali pion. Gajah C4 menyerang pion F7 dua kali.
Lalu gajah ke H5 melindungi pion. Dan di sini pertahanan hitam benar-benar kuat, ditambah lagi benteng yang begitu aktif dan pion yang siap promosi menteri. Jadi Ces, pada posisi ini tidak ada lagi harapan putih untuk memenangkan permainan, sehingga Bakrot pun menyerah kalah. Oke Ces, semoga permainan ini dapat memotivasi teman-teman semua, terutama bagi kalian yang suka menyerah apabila menteri kalian dimakan lawan. Jangan cepat menyerah, tetap tenang, sekiranya pun kalah di akhir permainan, itu pun tidak merugikan kalian, namun menambah ilmu dan pengalaman yang lebih baik dalam bermain catur. Oke Ces, sekian saja video kali ini. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa. Salam Gens Unasumus.